Assalamualaikum positive people, balik lagi bersama Aksan Asian YouTube channel. Kali ini kita akan ke mana ini? Aduh, ada yang tahu nggak ini daerah mana? Lebay ya. Ini salah satu daerah, kalau yang hafal sering kesini, sering lewat sini, tau lah pasti Blok M. Blok M. Blok. Arah kita mau lihat-lihat pameran. Bukan pameran sih, aduh, display. Aduh, bis listrik. Bukan display bis listrik, tapi display rumah. Display rumah. Kok bisa? Bisa lah. Di Taman Marta. Di Taman Marta ya. Marta. Enggak. Mana ya? Pagi Pak, dari ini Pak mau ke Jak Habitat. Dari Liputan. Liputan, Muhammad, kita nggak ada. Liputan apa tuh? Kan ini Jak Habitat. Udah janjian? Udah. Kalau nggak janjian kenapa saya kesini Pak? Gitu. Nah, pasti people, sebelum kita jauh-jauh ke dalam, masuk ke dalam lebih jauh, kita akan melihat ini adalah bagian dari galeri show unit ya. Ada rooftop dikit. Ini tapi ini bukan rooftop rumah loh. Ini cuma buat ini aja. Buat show unit aja. Kita intip ada tuh Taman Martanya, itu ada lingkaran, jembatan melingkar tuh. Kita tunggu nanti sih ini. Oke, kita akan masuk ke dalam nanti. Nah, ini pasti people, kita ada di Jak Habitat. Kita akan ngecek hunian. Kita mau cari-cari rumah-rumah. Lihat mana ini pintunya? Pintunya kebuka. Nah, ini Jak Habitat. Ini apa namanya? Aku lupa sih. Jadi Jak Habitat ini mengapa dinamakan Jak Habitat? Merupakan brand identity, gambaran identitas dari kota Jakarta. Sementara habitat diartikan sebagai tempat kediaman atau kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan, dan kondisi tertentu pada permukaan bumi di mana mereka berkembang biak dan saling berinteraksi di dalamnya. Brand Jak Habitat diharapkan dapat menjadi payung branding program kegiatan perumahan di DKI Jakarta. Ini ada yang Rusunawa, warnanya apa, terus yang rumah DP 0 apa, ya pokoknya gitulah. Positive people, jadi namanya sekarang Jak Habitat. Terus ini ada rusun sederhana sewa, itu warnanya pink, pokoknya kayak gitulah. Ini tadi kita melihat contoh yang ada di rumah DP 0 rupiah Cilangkap yang saat ini hampir jadi dibangun. Desainnya seperti itu. Ayo yang mau beli, yang nanya-nanya rumah DP 0 rupiah gitu.
Nah, nanti kita akan nanya-nanya lebih lanjut sama yang tahu tentang Jak Habitat. Nah, selain gue mau ngasih tau ya, selain si rumah-rumah susun sewa ini, ada juga kosan atau co-living. Nanti kita akan ulas sedikit tentang co-living. Kita mau lihat. Oke, makasih Kak. Ini untuk yang apa sih? Rusun? Yang Cilangkap. Oh, rusunnya DP 0 rupiah Cilangkap yang ini? Iya. Gak cuma ini kan, tapi so unitnya? Iya. Cuma ini. Oh, cuma ini. Nanti Oke. sampai dalam. Ada kamarnya, ada kamar mandi, ada kamar anak. Double terus. Oke. Makasih ya, Kak. Oh, ini. Oh, jadi kita udah tahu si rumah DP 0 yang Cilangkap tuh bakal seperti apa. Jangan didudukin. Oh, ini aduh, ini apa nih? Nama apa nih? Kok ini kamar anak. Tapi tempat tidurnya di mana? Ini tempat tidurnya di mana nih? Wah, oh ini tempat tidur, kamar utama. Minimalis ya. Ini baju siapa nih digantung? Kalau enggak, ini kamar mandi nih pasti. Iya benar, kamar mandi. Tuh, sebetulnya ada Jak Habitat. Kamar anak nih tidurnya di atas. Tadi saya bingung nyari tempat tidurnya. Saya pikir yang ini, kamar yang bisa dilipat-lipat itu. Oh, maaf. Nah, ini biar kita jelas nih, clear, kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Meli Budia. Bu, ini sebagai apa di ini? Saya sebagai Kepala UPDP, Unit Pengelola Dana Perumahan. Gitu. Jadi yang menyediakan fasilitas pembiayaan daripada hunian DP 0. Nah, Ibu, ini mau nanya, ini sebenarnya Jak Habitat ini program apa sih, Bu? Kayak terus kalau tadi saya baca-baca di luar tuh kayak ada rusun, ada rumah DP 0, terus ada kosan juga. Ini sebenarnya gimana gitu? Jadi gini, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta kan dalam melaksanakan penyediaan perumahan maupun penataan permukiman itu kan selama ini terpisah-pisah. Instansi pemerintah itu Dinas Perumahan melaksanakan pembangunan rusun dan juga penataan kampung dan sebagainya. Swasta pun begitu, ataupun BUMD kan gitu kan. Dia juga yang DP 0 ini supplier kita adalah BUMD Saranajaya. Ada juga Perumnas kan gitu ya, Bandar Kemayoran, Sentralen dan sebagainya. Nah, ini kegiatan ini itu harus terintegrasi. Jadi masyarakat tuh biar tahu bahwa masyarakat MBR bisa memilih mana dia akan menempati rusun kah, sewa kah, atau milik kah dan sebagainya. Nah, itu perlu payung program kan seperti itu. Nah, selama ini karena kita melaksanakan sendiri-sendiri, maka payung program itu ditetapkanlah dengan Jak Habitat tadi kan gitu. Jadi Jak Habitat ini, Jak Habitat memayungi semua program maupun kegiatan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita bicara Pemprov, bukan saja instansi pemerintah, ya kan dalam ini Dinas Perumahan, tapi juga BUMD seperti itu. Jadi dia menjadi payung program sebagai solusi atas pelayanan perumahan permukiman di DKI Jakarta. Oke, gitu. Terus ini kalau yang rumah DP 0 rupiah, Bu, boleh sedikit update ini perkembangannya udah sampai mana? Kira banyak yang nanya ini yang di Pondok Kelapa kayak udah sold out, ini bangun lagu nggak sih gitu? Betul, ya gitu. Jadi kemarin itu kan daripada penyedianya itu BUMD sebagai Saranajaya sebagai BUMD, setelah itu ada Perumnas yaitu Bandar Kemayoran dan juga Sentralen gitu, dan semuanya sudah sold out gitu kan. Karena kami lihat keberminatan masyarakat itu sangat tinggi sebenarnya, tetapi kami Dinas Perumahan dalam hal ini UPDP belum bisa melaksanakan pembangunan sendiri gitu kan. Kami hanya memfasilitasi pembiayaan pendanaan daripada kepemilikan atas rumah tersebut. Nah, tahun ini alhamdulillah selesai Perumda Saranajaya melaksanakan pembangunan di 2 lokasi
yaitu ini nuansa Cilangkap, ada 868 unit disiapkan, dan juga ada nuansa Pondok Kelapa tahap 2, ada 480 unit disiapkan. Jadi nanti insya Allah tanggal 7 September kita akan launching kepada masyarakat. Setelah itu kita lakukan pembukaan pendaftaran. Jadi saya menyambung ke Jak Habitat tadi. Jadi semua nanti masyarakat mengakses informasi maupun pendaftaran melalui Sirukim, aplikasi Sirukim, Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman, kan gitu. Jadi nanti masyarakat yang berminat juga mendaftar melalui Sirukim itu. Kami akan buka pendaftaran setelah diresmikan. Terus ini sorry Bu, ini contoh yang di Cilangkap. Ini sebenarnya Cilangkap ini ukuran berapa sih Bu? Dari studio sampai dengan ukuran 36 gitu. Jadi memang dibangun itu studio itu ada sekitar 500-an kalau nggak salah ya kan. Sisanya yang 300-an tuh tipe seperti ini, 2 kamar tidur gitu, 36. Jadi ini di galeri huni ini coba disiapkan show unit dengan sudah dilengkapi oleh furniture ya kan, dengan luasan yang sempit ya istilahnya bisa dibilang terbatas gitu kan, coba ditata biar kelihatan nyaman gitu loh. Ternyata memang kan banyak sekali yang suka ya dengan penataan seperti ini. Ini benar-benar mock up-nya asli ukurannya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Jadi ada balkonnya, ada 2 kamar tidur, ada kamar mandi gitu kan. Seperti inilah nanti yang di nuansa Cilangkap itu. Gitu. Terus ini Bu, yang untuk yang DP0 ini kan nanti kemungkinan yang bakal diserbu tuh yang Cilangkap ya, karena yang baru gitu. Betul. Nah itu harganya tuh berapa sih Bu? Syaratnya kalau nggak salah penghasilan itu maksimal 14 juta atau gimana? Oh ya, jadi ada persyaratannya terhadap si calon penerima manfaat. Kita bilangnya adalah calon penerima manfaat kan gitu kan. Pertama adalah dia harus berKTP DKI kan gitu kan. Yang kedua dia belum memiliki rumah dengan ada surat keterangan dari luar setempat ya kan bahwa dia belum memiliki rumah. Yang ketiga dia belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan ataupun subsidi dari pemerintah gitu. Jadi kalau dulu mungkin tahu ada tabungan pera dan sebagainya macam yang anggaran daripada pemerintah, itu dia belum pernah sama sekali mendapatkan itu. Yang keempat adalah dia berpenghasilan maksimal 14,8 juta baik suami istri maupun sendiri. Minimalnya gitu. Berapa Bu? Minimalnya ya sepanjang dia memiliki kemampuan membayar cicilan 30% dari penghasilannya gitu. Jadi misalkan dia ngambil tipe studio ya kan, saya ngasih contoh misalkan dengan tenor 15 atau 20 tahun itu sekitar 1,2 juta misalkan cicilannya. Ya tentunya penghasilan dia harus 3 kali dari itu kan gitu kan. Jadi kalau 1,2 ya harus minimal 4,5 dia penghasilannya kan kayak gitu. Baru dia untuk mengajukan, karena nantinya ada verifikasi dari bank juga, BI checking. Di situ bank melihat dia punya nggak sih pinjaman-pinjaman lain kan gitu kan. Itu juga dilihat, jadi kemampuan dia membayar bulannya itu kira-kira berapa gitu. Jadi kalau dari kami itu verifikasi administrasi, dokumen-dokumen kelengkapannya sudah sesuai, nanti dilanjutkan dengan verifikasi oleh bank gitu. Bank melihat kemampuan dia mencicilnya gitu. Kalau misalnya dia mengajukan 20 tahun tadi seperti itu masa tenornya dan cicilannya sekitar 1,2 atau enggak 1,5, ternyata dia juga punya misalkan cicilan motor lah ya kan, atau cicilan apapun juga gitu kan, pinjol iya pinjol kayak begitu, wah ini nggak mampu nih, itu gugur mau nggak mau gitu. Jadi masyarakat peminat banyak, kita data banyak ya, tapi ternyata banyak gugurnya juga di BI checking gitu. Jadi seperti itu. Iya, terus Bu itu tadi yang KTP DKI. Nah, itu ada syarat harus misal 10 tahun tinggal atau 5 tahun misalnya saya pindah KTP DKI langsung apakah bisa langsung punya atau gimana? Ya, tadinya sih sebenarnya ada ketentuan 5 tahun ya sesuai pergub gitu loh. Tapi setelah itu kami tinjau kembali kalau nggak salah 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi setelah 2 tahun dia berKTP DKI dia bisa mengajukan itu. Oke. Terus Ibu ini balik lagi ke Jak Habitat. Terus tadi kan selain rumah DP0 dan rumah rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI, ternyata kolaborasi dengan co-living. Ini sebenarnya konsep seperti apa Bu? Kayaknya baru gitu. Iya, memang itu hal yang baru, hunian TOD. Karena kita semua sama-sama tahu ya, program pemerintah adalah mencoba mengurangi pemakaian daripada kendaraan pribadi, kan gitu kan. Nah, kita lihat tuh di jalur-jalur strategis protokol seperti Sudirman, Tamrin ya, mungkin juga ke daerah Blok M dan sebagainya, itu ternyata banyak juga hunian-hunian kos yang menyiapkan seperti itu, kan begitu kan. Nah, ini kayaknya kan perlu kita kerjasamakan gitu kan, biar hunian itu memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki rumah di pinggir kota Jakarta gitu kan, atau enggak mungkin lajang-lajang yang memang bekerjanya di pusat kota itu gitu. Jadi dia benar-benar memanfaatkan transportasi umum kan kayak gitu kan, transportasi publik seperti itu. Nah, oleh karena itu PT MRT dalam hal ini karena selaku
pengelola MRT itu coba untuk menjalin kerjasama. Nah, ada dua yang sudah menjalin kerjasama, yaitu Rukita dan juga KOF gitu. Karena dia memiliki istilahnya dia sebagai penyedia rumah kos-kosan di sekitar jalur TOD gitu kan, di jalur MRT tadi seperti itu. Ibu, terus kalau untuk pekerja atau orang yang ingin kos ada syarat khusus nggak sih untuk memiliki itu atau dan kalau yang mau join nih gabung ke Jak Habitat untuk penyedia kosan apa ada syarat juga gitu? Jadi MRT itu mempunyai dua istilahnya program ya untuk penyediaan ataupun memfasilitasi itu alas padu dengan status sewa gitu. Jadi seperti kos-kosan itu masuk dalam kategori alas padu, dia hanya menyewa saja di situ gitu kan. Di sisi lain juga ada rumah padu, itu adalah milik gitu. Itu di One Belt Park untuk saat ini di daerah Fatmawati kan seperti itu. Nah, ini kalau seandainya mereka mengkontribusi tentunya harus ada pembicaraan khusus karena MRT itu memiliki target sasaran, yaitu adalah masyarakat baik umum gitu yang berpenghasilan 7 juta sampai dengan 20 juta gitu. Jadi range penghasilan itu. Karena tarif sama-sama kita tahu ya kalau di daerah strategi seperti itu tarif sewanya itu juga udah di atas 3 jutaan kan gitu kan, kisaran 3 juta lah seperti itu. Nah, tentunya juga kita harus melihat sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat juga kemampuan untuk bayar biaya rumah itu maksimal ada 30% kan begitu kan, penghasilannya seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan kriteria inilah maka terjalin kerjasama dengan tadi gitu Rukita ataupun dengan KOF seperti itu. Oke. Terus Bu, ini apa keuntungan bagi penyewa untuk yang kos ini untuk nyewa di Jak Habitat ini? Maksudnya apakah dapat subsidi nih kayak ya kalau perumahan yang dibangun Pemprov kan ya ada subsidi dan lain sebagainya. Kalau yang untuk kos-kos seperti ini gimana sih Bu? Untungnya apa gitu? Iya. Jadi sebetulnya kalau seandainya pelayanan kepada masyarakat langsung itu subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan MDR kan seperti itu. Tetapi kalau ini bermitra dengan perusahaan lah istilahnya swasta ya ataupun badan usaha, tentunya keuntungannya tidak semata-mata material gitu kan. Keuntungannya kita sudah menyatakan bahwa Jakarta ini adalah kota kolaborasi ya kan. Bentuk kolaborasi daripada entah itu masyarakat, perorangan maupun badan usaha itu seperti apa sih kan begitu kan. Nah, kita sangat berharap dari perusahaan-perusahaan ini ataupun badan usaha mempunyai juga peranan gitu loh dalam penyediaan perumahan. Mungkin secara material tidak terlihat langsung ya, misalkan dia dibayar segala macam, itu secara teknis mungkin nanti bisa ditanyakan ke MRT ya kan, karena bentuk kerjasamanya seperti apa merupakan pembicaraan antara MRT dengan pihak Rukita maupun KOF kan kayak gitu. Tapi kembali saya menegaskan bahwa kami berharap baik masyarakat maupun badan usaha itu bisa mempunyai kontribusi. Ada kolaborasi dengan Jakarta itu memberikan suatu kebanggaan lah ya. Wah, saya mempunyai peranan ini dalam berkolaborasi dengan Pemprov membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah tadi sasarannya gitu. Pertanyaan terakhir, Jak Habitat itu filosofinya apa sih Bu? Maknanya gitu? Jadi filosofinya kalau kita lihat dari logonya itu Jak Habitat kan kayak gitu kan. Itu di tengah-tengah ada seperti angka A ya, angka A yang menaik. Huruf A, meningkat. huruf Huruf A. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ini karena vlog kita santai aja. Iya, betul. Nah, jadi huruf A yang meningkat ke atas gitu. Jadi sebetulnya itu adalah filosofinya ada level up gitu. Level up itu dalam hal kuantitasnya ya kan, penyediaan perumahan untuk masyarakat MBR maupun MBM itu meningkat ya kan, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun dan sebagainya. Kualitasnya juga begitu. Jadi kalau bisa dilihat rusun sekarang itu dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, kebutuhan sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat itu bisa terpenuhi dalam satu kawasan kan seperti itu kan. Dan yang meningkatnya juga dalam hal manajemennya, pengelolaannya kah ataupun penghuniannya itu transparan. Kita ada aplikasi Surukim tadi untuk dalam rangka transparansi juga. Jadi kalau dulu masyarakat menyangka itu mendaftar di Rusunawa mah nggak bisa terjamin segala macam. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Surukim semua masyarakat bisa mendaftar dan bisa melihat gitu kan. Dia pendaftar di mana ya kan. Kalau lokasinya penuh dia waiting list keberapa seperti itu. Jadi ada transparansi. Pengelolaannya juga begitu gitu kan. Dikelola oleh pemerintah itu ada transparansi dalam pengelolaan. Jadi akan ada peningkatan. Jadi nggak perlu orang dalam lagi ya Bu ya? Sudah
nggak zamannya begitu ya. sudah tidak ada begitu lagi. Insya Allah kami akan kinerja kami meningkat. Amin amin. Dan yang paling penting adalah duitnya masyarakat juga makin meningkat. Insya Allah pastinya begitu ya. Iya. Pandemi sudah lewat, insya Allah peningkatan pendapatan juga meningkat. Oke. Ibu makasih sharing-sharingnya dari banyak tahu tentang rusunnya. Semoga Jak Habitat semoga sukses ya Bu programnya. Mohon dukungannya ya. Ya siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas. Ya. Nah, Positive People, sekarang kita mau ke salah satu Jak Habitat yang cost living di daerah kawasan COD Duku Atas, dekat ini stasiun MRT Duku Atas, di Jalan Purworejo. Kita akan melihat seperti apa kondisinya, keadaannya. Yang mana ya? Gua nggak. Yang mana sih? Itu salah deh. Mana sih Jak Habitat? Ya bener nih, dari sini kita kanan. Jalan Kudus. Oke. Ini. Nah, ini Positive People, di depan kita udah ada si Jak Habitat, apa namanya nih, Rokita Co-Living. Nah ini nih bentukannya. Gimana nih? Kita lihat di dalam. Kita udah ini ya, udah izin ya, udah permisi. Kita tinggal masuk dulu. Baru mulai ya jalan-jalan. Ini ada, nanti ada si Mart ini, jadi ada vending machine tapi belum terisi ya. Pasti. Mulai jam. Nah, ini pasti salah satu fasilitas di Rokita yang ada di Kudus, Menteng ini. Ada rooftopnya, jadi ini emang kelas kesusahan mewah ya. Ada bersama. Nah ini
ada di Bundaran HI, Duku Atas BNI, Stasiun Budi Astra, Bendungan Hilir, Blok M BCA, Blok A Cipete Raya, Fatmawati ini yang sudah terintegrasi dengan si Jak Habitat Rokita gitu kan. Terus ini di Cipete Raya ini dekat dengan MRT Jurusan 50. Nah sekarang gue nih berada di stasiun Duku Atas BNI. Nah ini nih, yaitu Rokita Kudus Menteng, sekitar 550 meter ke stasiun MRT Duku Atas BNI. Terus ada Rokita Purwodadi, ada Rokita Juwana 450, 100. Jadi warga juga terkoneksi nih dengan transportasi publik di Jakarta. Oh, 50 ya? 54 tahun. Nah, Positive People, kita akan sedikit melihat contoh kamarnya di Jak Habitat. Ini dia, mantap ya kan. Terus ini disediakan ya ruang belajar, terus ini ada fasilitas lemari, air conditioner, terus kasur dan lain sebagainya. Nah, ini kamar mandi dalam ya, kos-kosan kelas mewah ya di Jakarta. Ini tersedia 54 kamar. Lumayan capek ya pasti. Tapi ini adalah rooftop, ini benar-benar outdoor, jadi ini kita bisa santuy. Dan ini mahal banget nih view-nya Jakarta. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat view Jakarta ini sambil melihat si updatean apa nih, Tamrin and Tower, bisa nih di sini nih pasang timelapse. Ini salah satu kosan hunian yang ada di tengah kota Jakarta dan aksesnya juga mudah dengan transportasi publik yang ada di Jakarta. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus baik ya kata kita. Assalamualaikum.